Musim 2006-2007 tidak pernah menjadi musim yang mudah bagi Milan. Mereka harus mengawali kompetisi dengan pengurangan 8 poin sebagai konsekuensi mereka dalam kasus Calciopoli. Memasuki bulan November, Milan meraih hasil positif, namun itu tak cukup membawa mereka ke papan atas klasmen. Setelah gagal menemukan pengganti Andriy Shevchenko yang hengkang ke Chelsea, tim asuhan Carlo Ancelotti seperti kesulitan mencetak gol. Filippo Inzaghi seperti hanya ingin mencetak gol di Liga Champions. Adapun Alberto Gilardino dan Riccardo Oliveira juga tak bisa memberikan perbedaan di lini serang i Rossoneri. Dan semuanya kian bertambah rumit setelah striker keempat AC Milan Marco Borriello secara mengejutkan mendapat larangan bermain hingga bulan Maret karena tersandung kasus doping. Di tengah rasa frustrasi dan dihantui kegagalan tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2001, Ancelotti turun merambah bursa transfer di bulan Januari untuk menemukan seorang penyerang tengah yang bisa menghadirkan solusi dari mandeknya juru gedor AC Milan. Di bursa transfer musim dingin itu, Milan merekrut Massimo Odo, Marco Storari, dan Leandro Grimi. Namun geliat transfer AC Milan yang menjadi sorotan kala itu adalah ketika mereka merekrut Ronaldo Luis Nazario. Beberapa jam setelah ditutupnya jendela transfer paruh musim, Milan merekrut Ronaldo dari Real Madrid. Il Fenomeno yang sebelumnya sudah mengibarkan namanya bersama PSV, Barcelona, dan Inter Milan akhirnya resmi berseragam merah hitam. Dia diperkenalkan ke publik sebagai pemain Milan pada 2 Februari 2007. Itu adalah awal dari 12 bulan Ronaldo bersama Milan. Terlepas dari pamornya sebagai seorang legenda, Ronaldo mungkin bukan pilihan yang dianggap bisa menghadirkan solusi bagi Milan. Itu karena performanya yang telah menurun bersama Real Madrid ditambah dengan kondisi fisiknya yang tak lagi ideal sebagai seorang pesepak bola profesional. Ketika pertama kali bergabung dengan Milan, bobot Ronaldo kala itu mencapai 100 kg. Hal itu pula lah yang membuat Fabio Capello, manajer Real Madrid kala itu merasa kesal karena Ronaldo enggan menurunkan berat badannya. Setelah hanya tampil 13 laga di paruh musim pertama bersama El Real, Capello memutuskan untuk memasukkan Ronaldo dalam daftar jual. Di dalam periode tersebut, Ronaldo sejatinya ingin kembali ke Milan, namun bukan dalam warna merah hitam kebesaran AC Milan, melainkan dalam balutan seragam biru hitam warna kebesaran mantan klubnya Inter Milan. Saya melakukan semua yang saya bisa untuk kembali ke Inter. Saya menunggu selama saya bisa, memberi mereka waktu untuk mengatakan iya atau tidak. Namun hasrat Ronaldo untuk kembali ke Inter tak pernah ditanggapi. Roberto Mancini, manajer Inter kala itu, tak memiliki alasan untuk menambah juru gedor lagi, sebab ia sudah punya sederet striker handal dalam diri Adriano, Hernan Crespo, Julio Cruz, dan tentunya Zlatan Ibrahimovic. Dihadapkan pada situasi itu, Ronaldo kemudian memutuskan menerima pinangan Silvio Berlusconi yang datang dengan segepok uang senilai 7,5 juta euro untuk membawanya keluar dari Santiago Bernabeu. Ketika pertama kali diperkenalkan sebagai pemain AC Milan, kondisi fisik Ronaldo yang begitu gempal membuat Carlo Ancelotti sampai geleng-geleng kepala. Ketika saya di Milan, kami merekrut Ronaldo. Dia memiliki berat 100 kg. Sebelum pertandingan perdananya, saya mengatakan dia tidak bisa berlari dengan badan seperti itu. Dia harus menurunkan berat badan. Namun Ronaldo enggan memenuhi permintaan sang pelatih. Dia yakin tetap produktif meski kondisi tubuhnya tidak ideal. Ronaldo berkata kepada saya, "Anda ingin saya melakukan apa di lapangan? Mencetak gol atau lari? Jika untuk lari, tempatkan saya di bangku cadangan. Jika untuk mencetak gol, masukkan saya ke dalam tim." Saya mempercayai dia untuk bermain, dan benar saja dia tidak lari, namun dia bisa mencetak 2 gol. 2 hari setelah presentasinya, Ronaldo sejatinya dijadwalkan melakoni debut untuk Milan dari bangku cadangan ketika melawan Livorno di San Siro. Namun insiden terbunuhnya polisi Filippo Rassiti sebelum laga Catania versus Palermo membuat semua aktivitas olahraga di Italia ditunda. Dan Ronaldo akhirnya mendapatkan tambahan waktu 1 minggu untuk berlatih sebelum melakoni debutnya. Laga melawan Livorno akhirnya bisa digelar pada 11 Februari 2007. Mengenakan nomor punggung 99, Ronaldo melakoni debutnya dengan masuk menggantikan Oliveira pada menit ke-63, dan Milan menang 2-1 pada pertandingan itu. Rossoneri pun bisa mempersiapkan diri untuk laga tandang melawan Siena dengan tenang. Malam sebelum pertandingan tandang Serie A melawan Siena, Ancelotti sempat berbicara dengan Ronaldo di ruang makan training camp AC Milan. "Roni, besok kamu main," kata Ancelotti. Striker legendaris Brasil itu pun menjawab, senang mendengarnya coach.
Setengah bercanda, Ancelotti melanjutkan pertanyaannya. "Roni, dengarkan, apa yang kamu tahu tentang Siena? Apa kau tahu siapa yang akan mengawalmu di pertandingan besok?" Dan Ronaldo menjawab, "Tidak bos, tapi jangan khawatir. Siapa yang ditugasi untuk mengawalku tahu siapa saya." Keesokan harinya, Ronaldo mencetak 2 gol ke gawang Siena. Itu adalah 2 gol pertamanya dalam seragam AC Milan. Gol perdananya untuk Rossoneri tercipta melalui sundulan berkat asis Andrea Pirlo. Yang kedua lahir dari asis Kakak. Ronaldo juga merancang 1 asis untuk gol yang dicetak Oliveira, dan laga itu dimenangkan Milan dengan skor 4-3. Milan kemudian melakoni 3 pertandingan berikutnya tanpa kekalahan, dengan Ronaldo 2 kali tampil sebagai starter dan 1 kali memulai laga dari bangku cadangan. Satu momen bersejarah sepanjang kiprah Ronaldo bersama AC Milan tentu saja tatkala ia menghadapi mantan klubnya Inter Milan di Derby della Madonnina. Kehadirannya di San Siro dengan seragam kebesaran AC Milan mendapat sambutan yang tidak bersahabat dari Kurva Nord, supporter garis keras Inter Milan. Teriakan dan siulan membahana setiap kali Ronaldo menyentuh bola. Terlepas dari itu, Ronaldo masih bisa memberikan sentuhan spesialnya dan itu menjadi persembahan yang tak terlupakan dalam karirnya di laga yang mempertemukan 2 klub rival di kota Milan itu. Hari itu juga menjadi momen di mana Zlatan Ibrahimovic melawan idola masa kecilnya. Ibrahimovic kala itu mencetak 1 dari 2 gol yang dicetak Inter untuk memastikan kemenangan 2-1 atas Milan. Terlepas dari kegagalan Ronaldo membawa Milan meraih kemenangan, namun 1 gol yang ia cetak dalam pertandingan itu cukup mencuri perhatian. Sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Julio Cesar membawa Ronaldo mengukir sejarah. Ia menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang mencetak gol untuk AC Milan dan Inter Milan di Derby della Madonnina. Ia juga mencetak gol itu untuk Real Madrid dan Barcelona di El Clasico. Usai kekalahan itu, AC Milan memenangkan 6 dari 7 pertandingan selanjutnya, yang membawa mereka berada di posisi terdepan mengamankan posisi 4 besar di daftar klasmen. Ronaldo menjadi starter di semua laga itu. Dalam formasi 4-3-1-2, ia kerap berduet dengan Oliveira atau Gilardino, dengan Kakak berperan sebagai trequartista. Ronaldo mencetak 4 gol dari 7 pertandingan tersebut, termasuk gol dari tendangan kaki kirinya ke gawang Empoli dan 2 golnya ke gawang Cagliari. 1 gol terbaiknya tercipta melalui tendangan kerasnya dari jarak 22 meter ke gawang Messina. Gol-gol Ronaldo itu seakan menjawab keraguan banyak pihak, sebab ia nyatanya menjadi juru gedor yang bisa diandalkan Ancelotti sepeninggal Andriy Shevchenko. Meskipun gagal memenangkan 1 dari 4 pertandingan terakhir, Ancelotti berhasil memenuhi janjinya dengan membawa Milan mengamankan tiket Liga Champions. Mereka finish di peringkat keempat, unggul 3 poin atas Fiorentina dan Palermo di klasemen akhir. Dengan segala masalah yang ditimbulkan oleh kasus Calciopoli, finish di 4 besar menjadi sebuah prestasi tersendiri, dan Ronaldo menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari pencapaian itu. Milan berada di peringkat ke-7 di bulan Januari ketika Ronaldo bergabung. Ia memainkan 14 pertandingan setelah itu, membantu Milan meraih 10 kemenangan. 7 golnya menjadi yang terbanyak di antara semua pemain Milan di periode tersebut. Gol-gol Ronaldo juga bervariasi. Ia cetak melalui sundulan dan sepakan jarak jauh. 3 dari 7 golnya bahkan ia cetak dengan kaki kirinya. Ronaldo tidak hanya menampilkan sisa-sisa kemampuan di penghujung karirnya, namun ia datang memberikan kontribusi yang dibutuhkan Ancelotti. Satu-satunya catatan pahitnya bersama Milan bahwa ia tidak dapat mewakili Milan di final Liga Champions melawan Liverpool di Athena. Ronaldo kala itu berstatus kapten, oleh karena itu ia harus menjadi penonton menyaksikan rekan-rekannya menuntaskan misi balas dendam mereka ke Liverpool, sekaligus menyegel gelar ke-7 mereka di ajang prestisius di benua biru tersebut. Andai saja Ronaldo datang beberapa bulan lebih cepat, ia mungkin saja mengklaim sebuah trofi terakhir yang hilang dalam karir profesionalnya. Ada gambar dirinya sedang merayakan bersama tim Brasil di lapangan setelah kemenangan. Ronaldo berdiri di paling kiri, tampak malu-malu di samping Dida. Lengannya tampak ingin menjangkau, tetapi alih-alih menyentuh piala, tangannya bertumpu pada lengan Kakak. Begitu dekat, namun begitu jauh. Memasuki musim 2007-2008, Ronaldo mengawali musim dengan cedera patah tulang kering yang membuatnya absen sejak pramusim hingga bulan November dan melewatkan trofi Liga Super Eropa saat Milan mengalahkan Sevilla. Ronaldo baru kembali di pertengahan bulan Januari saat melawan Napoli.
Dan di laga itu menjadi pertama kalinya ia bermain bersama kakak dan juniornya Alexandre Pato, yang kala itu baru berusia 18 tahun. Dan malam itu terasa sangat emosional, sebab ketiga pemain Brasil itu memberikan sesuatu yang spesial. Ronaldo menyumbang 2 gol, Kakak mempersembahkan 1 gol, dan Pato juga mencetak gol pertamanya untuk Milan, di laga yang berkesudahan dengan skor 5-2 untuk kemenangan AC Milan. Pada 13 Februari 2008, AC Milan kembali menjamu Livorno di San Siro. Pertandingan tidak berjalan baik bagi Milan sebab mereka tertinggal gol lebih dahulu melalui Nico Pulsetti di menit ke-50. Setelah gol tersebut, Ancelotti kemudian memutuskan memasukkan Ronaldo menggantikan Alberto Gilardino pada menit ke-57. Pada sebuah momen di dalam kotak penalti, Ronaldo berjibaku dengan bek Livorno Jose Vidal. Namun ia kalah cepat dan terjatuh dengan memegangi lutut kirinya. Wasit dengan cepat memberikan penalti, namun tak seorang pemain Milan peduli tentang itu. Mereka mengerumuni Ronaldo yang mengerang kesakitan. Saat pemain yang mendapat 2 gelar pemain terbaik di dunia itu ditanduk keluar lapangan, tangannya menutupi wajahnya. Dan semua orang seketika sadar bahwa itu adalah pertanda selamat tinggal untuk karir El Fenomeno. Itu adalah cedera lutut yang ketiga kalinya yang diderita Ronaldo. 2 di lutut kanannya dan ini yang pertama untuk lutut kirinya. Di usianya yang memasuki 31 tahun dan di tengah kondisi kebugaran yang meragukan, tidak mengherankan jika hasil diagnosis menunjukkan bahwa Ronaldo dipastikan absen hingga akhir musim. AC Milan akhirnya menuai hasil mengecewakan di Liga dengan finish di peringkat kelima. Mereka juga tersingkir di babak 16 besar Liga Champions usai kalah dari Arsenal, hanya beberapa minggu setelah Ronaldo cedera. Karena cedera itu pula, Ronaldo kemudian meninggalkan Milan saat kontraknya berakhir. Ia meninggalkan jejak 9 gol dari total 20 penampilannya bersama Rossoneri. Tak bermain di final Liga Champions bersama Milan, absen saat Milan meraih Piala Super Eropa, dan tak masuk dalam skuad ketika Milan meraih gelar juara di Piala Dunia antar klub karena cedera. Menjadi cara menyakitkan bagi pemain sekaliber Ronaldo meninggalkan sepak bola Eropa yang telah membesarkan namanya. Bagaimana menurut kamu Milanisti? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share videonya. Forza Milan!